Di sepanjang cerita mitologi Yunani ada banyak banget kisah-kisah heroik yang nyeritain tentang petualangan para pahlawan Yunani kuno yang udah ada sejak zaman dulu, sehingga kisah mereka tuh jadi legenda yang hidup sampai di generasi sekarang. Bahkan diantaranya juga udah pernah aku bahas di video aku, kayak kisah Hercules, Odysseus, Jason and the Argonauts, Oedipus, Achilles, Perseus, dan lain-lain. Tapi kalau bahas tentang kisah-kisah pahlawan Yunani, kayaknya belum lengkap kalau belum bahas satu pahlawan yang paling terkenal, yaitu Theseus. Pastinya kalian juga udah familiar ya, yang penyuka mitologi Yunani. Karena Theseus tuh sering muncul di berbagai cerita mitologi Yunani yang udah pernah aku bahas di video-video sebelumnya. Kalau kita bahas tentang Theseus, pasti nggak bisa lepas dari kisahnya yang paling terkenal, pas dia bertarung melawan Minotaur di dalam labirin. Saking terkenalnya, kisah ini tuh banyak diadaptasi dalam berbagai karya. Tapi selain itu, ternyata masih banyak lagi loh kisah Theseus yang gak kalah seru karena dipenuhi dengan berbagai petualangan, pertarungan epik, drama, hal-hal absurd, dan kejadian gak masuk akal yang bikin cerita Theseus ini menarik buat dibahas. Sama kayak kisah pahlawan lain, Theseus bukanlah orang yang sembarangan karena dia terlahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang raja Athena, yaitu Raja Aegeus. Sedangkan ibunya bernama Etra, yang juga berasal dari keluarga bangsawan karena dia merupakan seorang putri dari kerajaan Trozenia. Sebelum Theseus lahir, Raja Aegeus berkonsultasi ke peramal atau Oracle of Delphi. Di sana Oracle ngasih ramalan yang samar-samar dengan bilang gini, jangan kendurkan mulut kantong anggur yang menonjol sampai Anda mencapai ketinggian Athena. Jangan sampai Anda mati karena kesedihan. Bingung nggak tuh? Waktu dengar kata-kata ini, raja nggak ngerti. Sama kayak kita. Bingung kan? Makanya raja minta nasihat ke Pittheus atau Raja Troezen buat ngertiin kata-kata oracle. Habis itu Pittheus bilang kalau arti dari perkataan peramal itu sebenarnya tuh nyuruh Raja Aegeus supaya minum anggur sampai dia mabuk dan tertidur. Lalu Etra atau istrinya Aegeus yang saat itu dalam keadaan hamil, kemudian diperintahin sama Pittheus buat pergi ke Pulau Sparia yang lokasinya berada di dekat pantai. Tujuan Etra pergi ke tempat itu malam-malam karena dia akan melakukan suatu ritual suci dengan menuangkan persembahan anggur untuk Dewa Poseidon di laut. Karena itu Poseidon merasuki Etra yang lagi hamil sehingga Theseus yang masih ada di dalam kandungannya punya kekuatan ilahi dari Dewa Poseidon. Makanya dia terlahir sebagai manusia setengah dewa yang kekuatannya di atas rata-rata manusia normal. Setelah peristiwa itu, Raja Aegeus memutuskan buat balik ke Athena dan ninggalin istrinya buat ngerawat Theseus sampai dia tumbuh dewasa. Kenapa Aegeus ngelakuin itu? Karena dia mau nyembunyiin identitas aslinya dari Theseus sampai dia cukup umur untuk jadi penerusnya sebagai Raja Athena. Tapi sebelum Aegeus balik ke Athena, dia ninggalin beberapa benda yang akan diwariskan untuk Theseus sebagai bukti kalau dia tuh emang beneran anak kandungnya. Benda yang dimaksud yaitu sepasang sendal dan sebuah pedang milik Raja Aegeus. Tapi kedua benda itu tuh dikubur dan disembunyiin di dalam tanah, terus ditutup sama batu besar supaya nggak ada orang yang tahu keberadaan benda-benda itu, kecuali ibunya Theseus. Habis tinggalin kedua benda itu, Raja Aegeus balik ke Athena, lalu nikah lagi sama seorang wanita yang bernama Medea. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Medus, sehingga dia jadi pangeran yang juga punya hak buat mewarisi tahta kerajaan bapaknya. Tapi saat itu Medus dan ibunya masih belum tahu kalau ada orang lain yang akan jadi penerus Raja Aegeus. Makanya Medea makin percaya diri dan bilang kalau Medus jadi satu-satunya keturunan bangsawan yang akan menjadi raja. Padahal masih ada kakak tirinya atau Theseus yang punya hak sulung untuk jadi raja yang sebenarnya. Tapi meskipun Theseus merupakan keturunan pertama Raja Aegeus yang berhak menjadi raja dan memerintah kerajaan Athena, sejak kecil ibunya nggak ngasih tahu ke Theseus tentang identitas bapak kandungnya. Ibunya cuma bilang kalau bapaknya tuh adalah Dewa Poseidon. Iya nggak salah sih, karena kan di awal tadi udah jelasin kalau kekuatan Dewa Poseidon udah masuk ke dalam kandungan Etra. Jadi bisa dibilang Theseus ini ya
statusnya demigod atau manusia setengah dewa. Setelah Theseus mulai beranjak dewasa, baru deh ibunya mulai ngasih tahu tentang semua kebenaran yang selama ini disembunyiin. Habis itu Aethra nyuruh Theseus buat ngangkat batu besar yang dari dulu dijadiin tempat buat nyembunyiin sendal dan pedangnya Raja Aegeus. Setelah Theseus berhasil ngangkat batu itu dan ngambil barang-barang peninggalan bapaknya, sekarang Theseus udah layak untuk mengklaim hak kesulungannya sehingga dia harus melakukan perjalanan ke Athena dengan membawa sendal dan pedang itu sebagai bukti kalau dia emang benar-benar anak kandungnya Raja Aegeus. Sebelum pergi ke Athena, Theseus dihadapkan dengan dua pilihan dan harus memilih apakah dia akan lewat jalan darat atau lewat laut. Kalau lewat darat, berarti Theseus harus menempuh perjalanan yang berbahaya karena akan melewati daratan di sekitar Teluk Saronik. Kenapa bahaya? Karena konon katanya di sana tuh ada 6 pintu masuk menuju dunia bawah. Dan di masing-masing pintu masuk itu ada seorang bandit yang terkenal karena mereka punya sifat yang jahat dan kejam. Pokoknya para bandit ini yang jadi salah satu musuh utama Theseus di dalam cerita ini, selain Minotaur. Meskipun disebut sebagai pintu masuk ke dunia bawah, tapi sepertinya itu tuh cuman julukan atau semacam metafor yang mengacu pada keenam bandit yang menyebabkan teror dan kengerian di wilayah itu. Tapi kalau misalnya Theseus lewat laut, kayaknya emang lebih aman karena dia nggak akan ketemu sama para penjahat yang berbahaya. Meski begitu, Theseus tuh punya sifat yang berani, ambis, dan suka hal-hal yang penuh tantangan. Makanya dia bilang, kayak kurang seru deh, kurang afdol kalau lewat laut. Dengan lewat jalan darat aja biar bisa sparring-sparring dikit sama para bandit. Kayak lebih seru. Karena Theseus pede banget nih orangnya. Dia tuh percaya diri sama kemampuannya. Akhirnya dia mutusin buat pergi ke Athena lewat jalan darat. Dan dari sinilah awal petualangan Theseus dimulai. Theseus and the Six Labours. Setelah Theseus berangkat dari kampung halamannya, tempat pertama yang dia kunjungin adalah kota Epidaurus. Di situ Theseus ketemu sama penjahat pertama yang bernama Periphetes. Menurut legenda, bandit ini ternyata keturunannya Hephaestus. Terus penampilannya mirip kayak Cyclops karena cuma punya satu mata. Ukuran tubuhnya juga lebih besar dibandingin rata-rata manusia normal. Makhluk ini juga selalu megang senjata pentungan yang terbuat dari perunggu. Dari deskripsi yang aku sebutin tadi, pasti kalian bisa langsung ngebayangin kalau penampilannya ngeri banget dan lebih mirip monster daripada manusia. Makhluk ini juga sering ngerampok para pengembara yang ditemuin terus mukul kepala mereka pakai tongkatnya. Makanya Periphetes jadi sosok yang paling ditakuti di daerah Epidaurus. Theseus mengelabui bandit ini dengan bilang kalau pentungan yang dia bawa tuh kualitasnya kurang bagus, malah kelihatan kayak kayu biasa. Karena Theseus bilang gitu, makhluk ini jadi kepancing dan bilang, tongkat ini emang terbuat dari perunggu asli, kalau nggak percaya cek aja sendiri. Nah, mumpung Theseus lagi megang senjata itu, ya udah kesempatan dia buat nyerang makhluk itu sekuat tenaga sampai makhluk itu tewas. Terus Theseus melanjutkan perjalanan sambil bawa pentungan buat dijadiin senjata. Setelah berjalan cukup jauh, Theseus sampai di sebuah daerah yang disebut sebagai the Isthmus of Corinth atau tanah genting Korintus. Di sana dia ketemu sama bandit kedua yang namanya Sinis dan dia juga dijuluki sebagai Pitheocamtes yang dalam bahasa Yunani artinya si pembengkok pohon pinus. Kenapa disebut kayak gitu? Karena dia adalah seorang perampok yang sering nyiksa orang lain dengan cara mengikat korbannya di pohon pinus atau pohon cemara. Habis itu dia akan bengkokin batang pohon itu sampai nyentuh tanah. Terus pohon itu dilepas, otomatis orang yang diikat di pohon itu ikutan terlempar ke langit. Kalau menurut versi lain, Sinis akan ngikat kedua kaki korbannya di dua batang pohon yang berbeda, terus bengkokin salah satu pohon itu sampai tubuh korbannya terbelah jadi dua. Versi yang ini lebih ngeri dan sadis daripada sebelumnya, makanya orang-orang tuh nggak berani buat pergi ke daerah itu. Tapi untungnya Theseus datang dan berhasil ngalahin bandit itu dengan cara yang sama kayak yang dia buat ke orang-orang. Jadi Theseus berhasil ngalahin penjahat yang kedua. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke utara sampai tiba di sebuah desa kecil yang dinamakan desa Crommyon. Kali ini Theseus berhadapan dengan babi raksasa yang selalu neror masyarakat di desa itu. Menurut legenda, babi raksasa itu adalah keturunannya monster Typhon. Sementara versi yang lainnya bilang kalau babi ini tuh peliharaannya penyihir tua yang bernama Phaea. Sedangkan di versi lain bilang kalau penyihir tua itu punya kekuatan buat berubah wujud jadi babi raksasa. Walaupun versinya beda-beda, pada intinya makhluk ini tuh sangat nggak bersahabat dan dianggap sebagai hewan yang selalu menimbulkan kekacauan di desa.
Tapi tentu aja, Theseus lagi-lagi bisa ngalahin monster itu dengan mudah pakai pentungan perunggu yang dia bawa. Setelah Theseus bunuh babi itu, dia ngelanjutin perjalanannya sampai tiba di sebuah tebing dekat pantai Saronik. Di sana dia ketemu sama seorang lelaki tua yang bernama Skyron. Bandit yang satu ini punya sifat yang aneh daripada penjahat-penjahat sebelumnya, karena dia selalu berdiri di tepi tebing terus maksa semua orang yang lewat buat nyuci kakinya. Terus pas orang itu bungkuk buat nyuci kaki Skyron, tiba-tiba penjahat ini nendang orang itu sampai dia jatuh ke bawah tebing. Gak cuman itu, di bawah tebing itu juga ada kura-kura raksasa yang kelaparan. Jadi orang-orang yang jatuh ke tebing itu dipastikan akan dimakan mati. Tujuan Skyron ngelakuin itu udah jelas, karena dia mau ngerampok barang-barang dari pejalan kaki yang lewat di sekitaran tebing itu. Tapi apesnya dia ketemu sama orang yang salah. Yang datang Theseus, bukan manusia biasa. Waktu Theseus sampai di tebing itu, Skyron maksa Theseus buat mendekat dan bersihin kakinya, as always. Tapi waktu Theseus mendekat, dia ngeliat ada kura-kura raksasa di bawah tebing. Karena itu Theseus udah curiga dan ekstra hati-hati. Theseus pun langsung dorong penjahat itu dari atas tebing, terus mayatnya dimakan sama kura-kura raksasa. Dengan begitu, Theseus kembali melanjutkan perjalanan sampai dia tiba di sebuah kota kecil yang dinamain kota Eleusis. Kota itu dipimpin sama seorang raja yang bernama Cercion. Tapi raja yang satu ini tuh punya hobi yang agak lain dari raja-raja pada umumnya, karena dia selalu nantangin orang-orang yang lewat buat bergulat. Jadi kerjaannya tiap hari ya cuma berantem doang di jalanan. Raja ini juga bilang kalau sampai ada orang yang berhasil ngalahin dia di pertandingan gulat, maka orang itu berhak menggantikannya sebagai raja. Tapi kalau misalkan orang itu kalah, berarti dia bakalan langsung dibunuh. Sayangnya di kota itu nggak ada satu orang pun yang bisa ngalahin Cercion. Sehingga dia jadi orang terkuat dan setiap hari pasti ada aja orang yang mati karena dibunuh sama dia. Terus gimana sama orang yang nolak tantangan dia? Jawabannya sama aja, orang itu bakal dibunuh juga. Jadi orang-orang di sana tuh mau nggak mau harus terima tantangan raja jahat ini meskipun mereka tahu kalau ujung-ujungnya mereka bakal mati. Kekejaman Cercion berakhir saat Theseus datang ke kota itu. Waktu Theseus sampai di sana, ya dia langsung ditantangin kan buat gulat. Nah pas banget nih, karena Theseus orang yang suka tantangan, dia langsung nerima tantangan raja dan mereka berdua bertarung dengan serius. Di pertarungan itu Theseus kelihatan lebih unggul, sampai akhirnya dia membanting Cercion ke tanah, sekaligus membunuh raja jahat itu. Dengan begitu, Theseus berhasil memenangkan pertarungan dan melanjutin perjalanannya ke Athena. Di tengah perjalanan, dia ketemu sama seorang pandai besi yang baik hati karena nawarin tempat buat beristirahat. Tapi Theseus baru ngeh kalau orang itu adalah Procrustes, seorang penjahat yang terkenal karena maksa orang-orang yang lewat buat tidur di kasur buatannya. Tapi kalau misalnya ada orang yang terlalu tinggi dan gak pas sama ukuran kasurnya yang terlalu pendek, berarti penjahat ini harus motong kaki orang itu supaya ukurannya tuh pas sama standar kasurnya. Sedangkan kalau ada orang yang terlalu pendek dan gak sesuai sama ukuran kasurnya yang kepanjangan, Procrustes bakal ngeluarin alat buat narik tangan dan kaki orang itu dengan cara yang sadis sampai orang ini meninggal. Karena Theseus akhirnya tahu kalau ini orang sebenarnya orang jahat, dia kemudian nyuruh bandit ini buat tidur di kasurnya sendiri. Ternyata tinggi badan Procrustes lebih tinggi daripada ukuran kasur yang dia buat. Makanya Theseus motong kaki penjahat itu sampai penjahat itu meninggal di atas kasurnya sendiri. Buset. Kisah Procrustes sering dijadikan istilah metafora di zaman modern dengan sebutan Procrustean yang menggambarkan situasi di mana seseorang, instansi, atau suatu sistem tertentu selalu bertindak buat memaksakan orang lain supaya mengikuti standar sesuai dengan kehendak mereka atau aturan yang berlaku. Contohnya, kayak orang tua yang selalu maksa anaknya buat menguasai bidang matematika, fisika, atau kimia sebagai standar kepintaran atau kecerdasan. Padahal standar itu belum tentu benar. Bisa jadi anak itu punya kemampuan yang unggul di bidang lain, kayak sejarah, musik, atau olahraga. Contoh lain, orang yang anggap kalau standar kecantikan itu dilihat dari warna kulit yang putih. Padahal nggak semua orang dilahirin dengan warna kulit putih. Ada sawo matang, coklat, kemerah-merahan. Itulah beberapa contoh istilah metafora Procrustean dari kisah Theseus yang pada intinya bersifat memaksa. Padahal semua orang tuh punya keunikannya masing-masing yang pastinya semua itu nggak akan bisa disamaratakan dengan standar-standar yang ada. Setelah membunuh penjahat yang terakhir, keenam tugasnya Theseus udah diselesaikan. Sehingga dia jadi pahlawan yang menyelamatkan banyak orang dari para penjahat yang selalu meneror warga.
Setelah itu Theseus akhirnya tiba di Athena dengan selamat dan ketemu sama Raja Aegeus atau bapak kandungnya. Tapi kisah Theseus nggak berakhir sampai di situ, karena ini baru awal dari keseluruhan kisah petualangan Theseus. Kisah Theseus di Athena. Ketika sampai di Athena dan ketemu sama bapaknya, Theseus nggak langsung ngasih tahu tentang identitasnya, tapi dia cuma ngaku sebagai seorang penggembara. Makanya di sana Theseus tuh cuma bersikap layaknya tamu kerajaan biasa. Tapi ternyata Medea udah tahu tentang identitas asli Theseus dan tahu kalau Theseus akan menuntut hak sulungnya, sehingga Medea dan Medus merasa terancam karena udah pasti warisan bapaknya akan dikasih ke kakak tirinya. Makanya Medea nyusun skenario buat bunuh Theseus dengan cara memberikan misi yang berbahaya untuk menangkap seekor hewan buas di kota Marathon. Hewan buas ini disebut sebagai banteng Marathon. Tentu aja Theseus nerima misi itu, kan dia suka tantangan banget sih, paling suka tantangan dan bahaya. FYI, sebenarnya banteng Marathon itu sama aja kayak banteng kereta yang pernah ditangkap sama Hercules di tugasnya yang ke-7. Tapi banteng ini tuh berhasil kabur dan mengembara sampai ke Marathon. Kemudian setelah Theseus ngelakuin perjalanan panjang, akhirnya dia sampai di Marathon. Dan ternyata emang bener kalau banteng buas yang menimbulkan kekacauan di Marathon itu ya banteng yang sebelumnya dilawan Hercules. Theseus pun langsung nangkep dan bunuh makhluk itu, terus dagingnya dibawa ke Athena buat dijadiin persembahan hewan kurban kepada dewa Zeus. Ketika Theseus sampai di istana, Medea kelihatan gak seneng dan gak nyangka kalau Theseus ternyata bisa selamat dari serangan banteng Marathon. Karena itu Medea memprovokasi Raja Aegeus dan bilang kalau Theseus itu sebenarnya adalah seorang penipu dan jadi ancaman kerajaan yang harus disingkirkan. Makanya Medea nyusun rencana buat bunuh Theseus dengan cara memberikan secangkir anggur yang udah dicampur sama racun. Tapi sebelum Theseus minum anggur itu, Raja Aegeus ternyata udah merhatiin kalau sendal dan pedang yang dibawa Theseus ternyata adalah benda warisan yang dikasih ke anaknya di kerajaan Trozen. Makanya Aegeus langsung sadar kalau ternyata Theseus itu anak kandungnya. Setelah itu Raja Aegeus cepet-cepet nepis cangkir yang ada di tangan Theseus sampai anggur itu tumpah di lantai. Akhirnya Theseus pun berhasil selamat. Selama bertahun-tahun, akhirnya ayah dan anak ini tuh dipersatukan kembali. Sehingga mereka berdua memerintah kota Athena bersama-sama. Terus gimana nasib Medea dan anaknya? Karena udah berupaya buat bunuh Theseus, makanya Medea dan Medus diusir dari Athena. Setelah itu Theseus resmi diakui sebagai pangeran Athena dan jadi orang yang terkenal di seluruh kota. Karena berita tentang petualangannya saat membantai ke-6 bandit jahat dan membunuh banteng Marathon udah tersebar luas. Sehingga masyarakat Athena semakin menghormati sosok Theseus. Karena dia menjadi pahlawan yang berhasil menyelamatkan banyak orang. Theseus versus Minotaur. Pertarungan antara Theseus dan Minotaur jadi kisah yang paling ikonik dan terkenal di sepanjang mitologi Yunani, bahkan sampai banyak diadaptasi di berbagai karya fiksi. Kalau menurut cerita aslinya, pertarungan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi antara kerajaan Kreta dan Athena selama bertahun-tahun. Inti permasalahan antara kedua kerajaan ini terjadi karena keponakannya Raja Aegeus membunuh pangeran Kreta yang datang ke Athena buat mengikuti Olimpiade Panathinaike. Makanya Raja Minos tuh marah dan ngancam akan berperang melawan Athena. Tapi sebagai bentuk perdamaian dan supaya masalah ini nggak berkepanjangan, akhirnya Raja Aegeus membuat perjanjian dengan Raja Minos supaya setiap akhir tahun dia akan mengirim 7 pemuda laki-laki dan 7 perempuan yang terbaik dari Athena ke kota Kreta menggunakan perahu sebagai bentuk penghormatan. Sedangkan di versi lain bilang kalau Kreta tuh sempat berperang melawan Athena. Lalu Minos bilang ke Raja Aegeus supaya dalam jangka waktu 9 tahun dia harus ngirim 7 pasang pemuda dari Athena buat dijadiin tumbal atau makanan Minotaur yang hidup di dalam labirin. Akhirnya Theseus ngajuin diri buat gantiin salah satu pemuda laki-laki Athena dan nyamar sebagai pemuda biasa dan pergi ke Kreta untuk membunuh Minotaur dan menyelesaikan konflik antara kedua kerajaan yang terjadi selama bertahun-tahun. Setelah itu, Theseus berlayar dengan anak-anak muda lainnya menggunakan sebuah kapal kayu dengan layar kapal berwarna hitam. Theseus berjanji ke bapaknya kalau dia akan kembali ke Athena dengan layar warna putih yang menandakan kalau misinya udah berhasil dan Theseus kembali dengan selamat.
Ketika sampai di pulau Kreta, putri Raja Minos yang namanya Ariadne langsung jatuh cinta pas pertama kali ngeliat Theseus. Makanya sebelum Theseus masuk ke dalam labirin, Ariadne ngasih seutas benang supaya dia bisa keluar dari labirin dan kembali dengan selamat. Theseus juga minta saran atau petunjuk ke Daedalus supaya dia nggak tersesat karena dia yang membuat labirin itu. Ketika hari udah mulai malam, Ariadne ngantar Theseus ke pintu masuk labirin dan Theseus berjanji kalau dia bakalan keluar dari dalam labirin itu hidup-hidup. Setelah itu, ujung benang yang dikasih Ariadne diikat ke pintu masuk labirin dan Theseus mulai menelusuri labirin itu dengan membawa pedang yang disembunyiin di dalam bajunya. Waktu Theseus menelusuri labirin itu, dia ngikutin instruksi Daedalus yang bilang kalau dia tuh cuma perlu jalan ke tengah. Sampai dia nemuin jantung labirin dan ternyata emang bener. Pas Theseus sampai di tengah, dia ketemu sama Minotaur. Dan makhluk ganas itu langsung nyerang Theseus. Sehingga pertarungan hebat antara Minotaur dan Theseus pun dimulai. Dari semua musuh yang pernah dihadapi Theseus, hanya Minotaur yang agak sulit buat dikalahin karena dia emang monster yang terkenal ganas dan brutal. Makanya Minotaur jadi villain utama di cerita ini. Setelah Theseus bertarung sengit sama monster ini, akhirnya Theseus nemuin celah buat mencekik leher Minotaur lalu menikam tenggorokannya dengan pedang. Kemudian Theseus memenggal kepala Minotaur buat memastikan kalau dia benar-benar mati. Setelah berhasil ngalahin Minotaur, Theseus kemudian keluar dari jantung labirin dengan ngikutin benang yang tadi sampai dia berhasil keluar dari dalam labirin. Terus Theseus dan para pemuda Athena melarikan diri ke pulau Naxos. Dengan begitu akhirnya Theseus dan Ariadne berpisah satu sama lain. Setelah sampai di pulau Naxos, Theseus dan krunya beristirahat sampai pagi. Terus mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Athena. Tapi sayangnya Theseus lupa sama janjinya kalau dia tuh harus masang layar kapal berwarna putih. Makanya waktu kapal mereka udah mau nyampe pelabuhan Athena, Raja Aegeus ngira kalau Theseus udah mati dan gagal menyelesaikan misinya. Terus karena terlalu berpikiran negatif dan yakin banget kalau anaknya udah mati, Raja Aegeus sangat sedih dan depresi. Padahal aslinya mah Theseus kan masih hidup ya. Saking sedihnya, Aegeus kemudian bunuh diri dengan melompat dari atas tebing ke arah laut. Makanya sampai sekarang laut itu dinamain Laut Aegae buat menghormati kematian bapaknya Theseus. Kalau kalian masih ingat tentang ramalan Oracle of Delphi yang udah aku ceritain di awal, di sana kan Oracle bilang jangan sampai ada yang mati karena kesedihan. Nah, sebenarnya di sini si peramal udah memperingatkan Raja Aegeus tentang takdir kematiannya. Pesan moral dari kisah ini sih pada intinya jangan terlalu pesimis dan berpikiran negatif karena kenyataan yang sebenarnya mungkin gak seburuk yang kita pikirin. Kapal Theseus. Dalam sebuah karya tulis berjudul Life of Theseus yang ditulis sama seorang filsuf atau sejarawan Yunani bernama Plutarch, kapal yang dipakai Theseus dan krunya ketika kembali dari Kreta disimpan di pelabuhan Athena sebagai peringatan dan bukti sejarah selama berabad-abad. Plutarch mendeskripsikan kalau kapal yang ditumpangi Theseus terbuat dari kayu yang punya 30 dayung di dalamnya. Kemudian kapal ini dirawat sama orang-orang Athena dan bertahan sampai sekitar tahun 280 sebelum Masehi. Tapi kenapa kapal ini tuh bisa bertahan selama itu? Padahal kan cuma terbuat dari bahan kayu yang gampang lapuk atau rusak. Alasannya karena penduduk Athena selalu memperbaiki atau mengganti bagian-bagian kayu yang udah lapuk dengan kayu yang baru. Jadi kapal ini tuh mampu bertahan dengan sangat lama. Walaupun kapal itu selalu dijaga supaya tetap terawat, tapi orang-orang dilarang menumpangi kapal itu karena didedikasikan sebagai bentuk penghormatan kepada Theseus. Lalu karena bagian kapal yang rusak terus diganti sama kayu yang baru selama berabad-abad, para filsuf Yunani kemudian mengemukakan pertanyaan paradoks tentang apakah eksistensi kapal yang selalu dijaga sama orang-orang Athena itu emang beneran kapal Theseus yang asli atau udah berubah jadi kapal berbeda. Karena setiap bagian kapal yang rusak selalu diganti secara terus-menerus sampai akhirnya bagian-bagian kapal yang udah lama udah sepenuhnya hilang dan secara perlahan digantiin sama bagian kapal yang baru. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai paradoks kapal Theseus. Yaudah, kalau menurut kalian, ada yang bisa jawab nggak? Apakah kapal Theseus yang itu masih asli atau udah sepenuhnya jadi kapal yang berbeda? Persahabatan Theseus dan Pirithous. Petualangan Theseus ternyata masih belum berakhir karena masih ada kisah persahabatan antara Theseus dengan sahabat baiknya yaitu Pirithous yang merupakan seorang raja dari suku Lapith.
Awalnya Peretus nggak pernah ketemu sama Theseus, tapi cuma dengar berita tentang kisah heroiknya sebagai pahlawan pemberani yang terkenal dari Athena aja. Makanya Peretus mau ketemu secara langsung sama si pahlawan ini dan mastiin sendiri apakah benar kalau Theseus itu tuh emang orang yang kuat dan pemberani kayak yang diceritain orang-orang. Karena itu, Peretus mikirin cara buat mancing perhatian Theseus supaya mereka bisa ketemu secara langsung. Kebetulan Theseus punya lumayan banyak hewan ternak yang tersebar di daerah Marathon. Makanya Peretus dapat ide buat mengusir hewan-hewan ternak itu sampai mereka semua pada kabur. Jadi Theseus harus ngejar hewan ternaknya itu. Tapi tiba-tiba Theseus ketemu sama Peretus yang nantangin dia buat bertarung. Theseus yang saat itu dalam keadaan kesel karena hewan-hewannya pada kabur langsung nerima tantangan Peretus. Supaya sekalian ngelampiasin kemarahannya kali ya. Awalnya Theseus ngira kalau Peretus tuh cuman krocok yang sok kuat dan nekat karena berani nantang pahlawan terkuat dari Athena. Tapi ternyata Theseus salah besar, karena orang ini tuh ternyata kuat banget, karena berhasil bertarung dengan seimbang melawan dia. Makanya mereka berdua bukannya makin marah atau saling membenci, tapi justru menikmati pertarungan itu karena terkesan dan kagum dengan keahlian bertarung mereka satu sama lain. Mereka berdua malah bersemangat karena selama ini nggak ada satupun manusia yang bisa membuat mereka mengeluarkan potensi penuh dan bertarung dengan serius. Jadi mulai saat itu mereka berdua jadi rival sekaligus sahabat baik yang selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Jadi di mana ada Theseus, di situ ada Peretus. Kalau di mitologi Mesopotamia, mereka berdua mirip kayak Gilgamesh dan Enkidu. Kalau di anime, mereka mirip kayak Goku dan Vegeta. Kemudian abis mereka selesai bertarung dan jadi teman baik, mereka kemudian mengikuti kontes berburu babi raksasa Kaledonia yang diadain sama Raja Onos atau ayahnya Meleager. Dia juga salah satu pahlawan Yunani yang terkenal dan kisahnya udah pernah aku ceritain di video yang bahas tentang Dewi Takdir Moirai. Setelah berpartisipasi di acara berburu babi Kaledonia, Theseus dan Peretus sering berpetualang dan menghabiskan waktu bersama-sama sampai akhirnya Theseus nikah sama anaknya Raja Minos yang bernama Phaedra dan punya keturunan anak laki-laki yaitu Demophon dan Akamas. Tapi selama mereka berdua nikah, Theseus jarang pulang ke rumah dan selalu berpetualang bareng Peretus. Makanya Phaedra ngerasa kalau dia dan anak-anaknya tuh nggak diperhatiin sama Theseus. Gak lama kemudian, Peretus nyusul Theseus buat nikah. Terus bikin acara pernikahan dengan Theseus dan para centaur sebagai tamu. Tapi karena mereka terlalu banyak minum anggur, para centaur itu kemudian mabuk dan mengacaukan acara pernikahan. Makanya Theseus membantu sahabatnya untuk bertarung dengan para centaur dan mengusir mereka dari acara itu. Bahkan Theseus berhasil membunuh Eretheus, centaur yang paling kuat dan ganas dari semua centaur yang hadir di acara itu. Petualangan Theseus ke Underworld. Alasan kenapa Peretus punya kekuatan yang besar dan mampu bertarung seimbang dengan Theseus yaitu karena dia ternyata manusia setengah dewa. Dan bapaknya adalah Zeus. Jadi statusnya ya mirip lah sama Theseus. Meskipun mereka berdua udah nikah, ya nikah masing-masing ya, bukan mereka berdua yang nikah ya. Kayaknya mereka masih belum puas karena istri mereka tuh cuma manusia biasa. Mereka tuh mau punya istri yang setara atau sama-sama kaum setengah dewa kayak mereka. Makanya dua sahabat ini janji kalau mereka akan nyari perempuan setengah dewa terus nikah sama perempuan itu. Seperti biasa lah, udah gak heran kalau di mitologi Yunani pasti penuh dengan drama perselingkuhan. Petualangan Theseus kali ini juga kayaknya bakal beda dari sebelumnya karena kisahnya lebih absurd dan bikin galang-galang kepala. Karena dia dan Pereus sama-sama orang yang suka tantangan, petualangan, dan hal-hal yang berbahaya. Mereka berdua ngelakuin perjalanan panjang buat nyari cewek yang sesuai dengan kriteria mereka. Setelah mengembara cukup jauh, Theseus dan sahabatnya tiba di Argos. Terus mereka ketemu sama perempuan cantik bernama Helen. Perempuan ini tuh emang tipe cewek yang sesuai kriterianya Theseus, karena selain cantik dia juga demigod. Tapi sayangnya Helen saat itu masih kecil dan belum cukup umur buat dinikahi. Jadi Theseus nyulik Helen terus pergi ke kampungnya di Trozen dan dititipin ke Aethra supaya Helen dijaga dan dipelihara sampai dia tumbuh dewasa dan cukup umur buat nikah sama Theseus. Kalau kalian pikir ternyata Theseus tuh punya sifat yang agak bejat, ternyata Peretus juga lebih parah, karena dia nggak cuma ngincar cewek setengah dewa, tapi dia bahkan mau ngerebut bininya sang dewa Underworld atau Hades. Siapa lagi kalau bukan Persephone? Saking nekatnya dia ngajak Theseus menjelajah dunia bawah cuma buat nyulik Persephone di daerah kekuasaannya Hades. Gila nggak tuh?
Menurut kalian, rencana mereka bakal berhasil atau enggak? Theseus dan Peritus salah perhitungan dan terlalu nganggep remeh dunia bawah. Karena waktu mereka sampai di kedalaman dunia bawah, tiba-tiba Theseus mulai ngerasa capek, terus duduk di sebuah batu buat beristirahat. Tapi waktu Theseus duduk, seluruh tubuhnya jadi kaku dan gak bisa bergerak. Theseus kemudian minta tolong ke Peritus, tapi sahabatnya itu juga gak bisa ngapa-ngapain karena dia udah dikelilingin sama gerombolan roh jahat yang muncul dari Tartarus. Ketika mereka berhadapan sama monster-monster itu, rasa percaya diri dan keberanian Peritus langsung ciut dan gak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya dia dibawa ke hukuman yang abadi di dalam Tartarus. Sedangkan Theseus cuma bisa duduk, merenung, mematung, dan meratapi nasib sahabatnya. Ya, kali ini nih yang terjadi kalau ada yang coba-coba buat nantangin Hades di daerah kekuasaannya. Yang jadi pertanyaan, kok mereka bisa berdua tuh tanpa pikir panjang senekat itu pergi ke dunia bawah? Apalagi niat mereka buat nyulik Ratu Neraka. Makanya mereka tuh harus nanggung hukuman abadi dan terkurung di Underworld sampai selama-lamanya. Tapi untungnya beberapa bulan kemudian Hercules datang ke Underworld buat nyelesain tugas ke-12, yaitu minjem Cerberus, peliharaannya Hades. Pas di tengah perjalanan, Hercules ketemu sama Theseus, terus nanya kenapa dia bisa ada di dalam Underworld. Jadi Theseus jelasin semuanya ke Hercules, sampai akhirnya Hercules pergi ke tempat Persephone dan bujuk dia supaya Theseus dan Peritus dibebasin dari hukuman neraka. Hercules juga minta maaf atas tindakan ceroboh yang dilakuin teman-temannya. Karena itu akhirnya Persephone bebasin Theseus karena kesalahannya nggak sebesar Peritus dan tujuannya cuma buat nemenin sahabatnya. Sedangkan Peritus nggak dibebasin dari hukumannya karena tindakannya emang udah fatal dan nggak bisa diampuni. Setelah Theseus keluar dari dunia bawah dan balik ke Athena, ternyata Helen udah dibebasin sama saudaranya, yaitu Castor dan Pollux. Mereka berdua bahkan menculik ibunya Theseus dan bawa ibunya ke Argos sebagai bentuk balas dendam ke Theseus yang udah nyulik adik perempuan mereka. Gak cuman itu, Castor dan Pollux juga nginvasi kerajaan Athena sampai Theseus terpaksa melarikan diri ke pulau Skyros. Sayangnya, waktu Theseus bersembunyi di pulau itu, Raja Lycomedes dorong Theseus dari atas tebing dan bunuh dia dengan alasan bahwa dia khawatir kalau suatu saat Theseus akan melengsarkan kekuasaannya sebagai raja. Karena Theseus lebih populer dan terkenal di kalangan masyarakat sekitar kerajaan Athena. Jadi, kisah petualangan Theseus sebagai salah satu pahlawan yang terkenal dari mitologi Yunani berakhir sampai di sini. Panjang banget kan ya ceritanya. Ini udah disingkat-singkat loh. Menurut kalian kira-kira kisah moral apa yang bisa didapat dari cerita ini? Aku yakin ada banyak hal yang bisa diambil dan dijadiin pelajaran mulai dari awal petualangan Theseus sampai di akhir hidupnya. Komen di kolom komentar ya. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Ukuran tubuhnya juga lebih gede dibandingin dengan sebutan sehingga mereka berdua memerintah kota Athena